Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Nih, ayo dipimpin berdoa dulu. Doa mulai, doa selesai. Iya, terima kasih. Masa pandemi ini kita pembelajarannya lewat daring seperti ini. Tetapi kita tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker kalau keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, untuk semangat belajar kita hari ini, ayo kita bertepuk semangat. Semangat. Yes, sudahkah kalian hari ini membaca buku? Alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Yang ketiga, setelah mengamati video, kalian mampu menganalisis cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan dengan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistem. Nah, dilihat. Sekarang coba kalian membaca yang berjudul menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Ada di buku paket kalian halaman 25. Bu Guru kasih 10 menit untuk membaca. Diskusikan dengan keluarga kalian. Karena kita belajarnya dari rumah, maka kalian berdiskusi dengan ayah atau ibu kalian yang ada di rumah. Kalau yang tadi bersama teman, bisa berdiskusi dengan teman. Yang didiskusikan nanti apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Yang kedua, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Yang keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Air, panas bumi, angin, batu bara. Ya, betul sekali. Fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik. Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertenaga tinggi menuju ke berbagai tempat. Iya, betul sekali. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat yang listrik yang ada pada rumah-rumah. Iya, betul sekali. Wah, lengkap sekali ya, Mbak. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat.
Saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, betul sekali. Setelah belajar cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, jadi setiap teks eksplanasi itu memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Nah, informasi tersebut dapat digali dan ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Berikut ini adalah kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi. Kata tanya apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Sekarang kita akan mencari fungsi dari kata tanya. Kalau kata apa, fungsinya untuk apa itu? Untuk menanyakan keadaan. Iya, betul, menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Yang kedua, di mana? Berarti untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan Iya, tempat. betul, tempat. Menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Yang ketiga, kapan? Fungsinya untuk apa? Untuk menanyakan waktu. Nah, betul. Kalau siapa? Fungsinya untuk? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Iya, menanyakan orang atau pelaku. Betul sekali. Kemudian kata mengapa? Fungsinya untuk? Untuk menanyakan sebab. Iya, menanyakan sebab atau alasan. Kemudian kata bagaimana untuk menanyakan apa? Menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa langsung. Ya, menanyakan cara sebuah proses berlangsung. Sekarang ini tugas kalian nanti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks pada diagram berikut. Nanti di sini kalian pada bacaan tadi paragraf 1 topik masalahnya apa? Kemudian paragraf 2 nanti deret penjelasnya apa saja. Paragraf ketiga nanti kesimpulannya itu apa. Nanti di sini ada sebuah foto yang bernama Nikola Tesla, penemu pembangkit tenaga listrik. Nah, berkat beliau itu kita sampai sekarang bisa menikmati listrik. Bisa, akan tetapi selain itu kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Nah, kita pahami. Di sini ada video penyaluran energi listrik sampai ke rumah kita. Nanti kita simak videonya, kalian disimak, dicermati video tersebut ya, karena nanti kalian akan Bu Guru suruh untuk melaporkan hasil dari video tadi. Arus air mengalir di bendung di suatu waduk atau bendungan dengan jumlah yang besar. Aliran ini kemudian digunakan untuk memutar turbin. Setelah itu, turbin tersebut akan berputar, yang turut juga akan memutar generator. Nah, di sini telah terjadi perubahan energi dari aliran air menjadi energi. Kalian itu membuat laporan, kirim ke WA grup saja. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Iya. 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 Setelah kita sudah menikmati listrik sampai ke rumah kita, berarti kita juga harus menghemat energi listrik. Guru akan mengadakan evaluasi pembelajaran hari ini. Kirim link Google Form. Untuk pembelajaran besok adalah pembelajaran keempat. Kita akhiri pembelajaran ini. Doa mulai, selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.